Teman-teman, wah ini adalah perusahaan terakhir yang akan saya review tentang aksi korporasi mereka yang akan membagikan dividen. Ya, yakni adalah Wahana Automitra Murti Arta Tbk dengan kode emiten WOMF. Ya, akhirnya 3 list yang sudah saya rencanakan untuk dibahas, ini adalah perusahaan terakhir yang akan dibahas. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang finance, ya, bersaing ketat dengan ADMF. Lalu ada lagi perusahaan-perusahaan seperti Cevin, Bevin yang juga bergerak di bidang yang sama, yakni di bidang leasing, teman-teman. Ya, di bidang finance. Jadi kalau kita melihat dividen kali ini yang akan dibagikan itu sebesar Rp9,5 per lembar saham. Itu kalau kita hitung-hitung dividen yieldnya itu sebesar 3% lebih, teman-teman. Jadi ya cukup standar sih, mirip-mirip dengan bunga deposito yang ada di bank. Tapi bagi saya itu kurang nendang, karena sebaik lagi yang cukup nendang bagi saya itu 10% ke atas ya. Kalau untuk WOMS ini masih belum cukup nendang bagi saya. Kita akan bahas bersama-sama WOMF ini. Bidang yang mereka tekuni ini bisa dibilang mengikuti pertumbuhan ekonomi ya. Karena kalau lagi terjadi krisis, ini terhantam cukup parah. Karena masyarakat akan mulai menabung dan berhemat sehingga laba daripada WOMS ini akan berkurang. Ya, tapi kalau biasanya leasing kan itu ada jangka waktunya. Misalnya masyarakat yang sudah terikat, selesaikan dong. Ya, selesaikan cicilan mereka dan lain-lain. Sehingga bisa dibilang ini cukup bagus lah dalam sisi keterikatannya. Sehingga bisnis yang dijalankan oleh perusahaan leasing itu dapat aman keuangannya. Ya, jadi inilah yang seperti yang dijalankan oleh WOMF. Pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia itu mulai bangkit kembali. Dalam satu berita di dalam Google itu dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di bisnis leasing itu sebesar 5%. Ini tahun 2017 sih datanya sih. Jadi sepertinya untuk tahun 2021 ini kira-kira juga ada pertumbuhan lah ya, karena sudah mulai pulih daripada keadaan ekonomi sejak pandemi. Semoga saja WOMS ini dapat mendapatkan laba yang lebih besar lagi, karena ya tujuan daripada perusahaan itu mendapatkan laba yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan melihat fundamental daripada WOMS ini. Yang tadi kan kita sudah melihat prospek daripada bisnis yang dijalankan oleh WOMS ini cukup bagus dengan pertumbuhan ekonomi yang memulih. Tentu saja kinerja daripada WOMS ini juga pulih. Saya lihat fundamental daripada WOMS ini juga cukup bagus. PR-nya bagus, PBV-nya juga bagus. Tetapi sayangnya saham ini ada satu kekurangan. Ada beberapa malahan ya. Nanti kita akan bahas sama-sama di RTI Business. Pertama kita lihat dulu pemegang saham daripada WOMS ini. Masyarakat itu sebesar 7,5%. Ya, pas banget dengan ketentuan free float daripada pemerintah. Jadi bagus banget ya. Pas banget. Dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk pemegang saham teratas. Ya, pasti pernah dengar perusahaan yang satu ini. Mereka juga katanya di sini akan segera memberikan dividen sih, tapi di RTI Business masih belum ada jadwalnya. Jadi saya dalam waktu dekat mungkin akan membahas perusahaan yang satu ini ya. Jadi ditunggu aja teman-teman. Untuk berita-berita lainnya sih nggak ada masalah sih. Oke-oke aja. Jadi begitu aja teman-teman ya. Dari pemegang sahamnya sih aman-aman aja. Langsung saja kita masuk ke key statistik untuk membahas fundamental daripada WOMS ini. Ya, merupakan anak perusahaan daripada PT Maybank. Kita lihat di sini fundamentalnya operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Dengan valuasinya PR-nya 7,8 kali. Wow, ini menarik sih. Ini fundamentalnya PR-nya bagus, tapi ada satu kekurangan yang nanti akan kita bahas ya. PBV-nya juga bagus nih, 0,6. Mantap. Operating profit margin 35%. Nice, dengan net profit margin 8% doang. Ya, net profitnya cukup tipis sih, tapi nggak apa-apa karena PR-nya masih bagus. Dengan current ratio-nya 334%, which is nice ya. Dan inilah saatnya kita melihat kekurangan daripada WOMS ini, yakni turnover-nya cuma 528 juta. Nggak sampai 1 miliar sih, jadi kurang liquid saham yang satu ini ya. Inilah yang menyebabkan saya kurang tertarik dengan saham yang satu ini. Belum masuk ke dalam watchlist karena memang transaksinya ini cukup sepi. Bahayanya saham yang transaksinya sepi itu kalau kita beli itu biasanya susah untuk dijual teman-teman ya. Kita cuma jual berapa juta gitu bisa sampai ARB sahamnya, bayangkan ya.
Kalau saham liquid itu kita mau jual berapa ratus juta, tapi kalau ada permintaan cukup liquid, itu harganya nggak mungkin turun sampai gila-gilaan. Tapi kalau WOMS ini karena sepi, itu misalnya kita cuma jual mungkin 100 juta deh, bisa sampai ARB tuh. Kita jadi kayak market maker, kayak bandar, goreng-goreng saham, naik turunkan arah ARB. Itu gampang banget karena memang saham tersebut sepi, kurang liquid ya. Jadi untuk WOMS ini saya nggak terlalu tertarik. Kalau untuk dividennya gimana? Juga nggak terlalu tertarik sih, cuma 3% lebih ya. Jadi untuk sementara WOMS ini saya berharap ditingkatkan lagi deh likuiditas daripada transaksi sahamnya, turnovernya. Sampai sebelum itu saya masih kurang tertarik ya. Demikian tentang pembahasan WOMS, perusahaan yang bergerak di bidang leasing, finance, dan juga kredit kendaraan dan lain-lain yang akan segera membagikan dividen sebesar 3% lebih dividen yieldnya, yang prospeknya bagus karena sangat berjalan bersamaan dengan ekonomi masyarakat yang seharusnya harapannya tiap tahun pasti bertumbuh lah ya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.